Alhamdulillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Fa amana qa'ibatum min bani Israil wa kafara qa'ibah. Fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minil dhaif. Ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqulu law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Walakin qulu qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna lahu taqtahu a'mala syaitan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini telah memberikan nikmat karunia kepada kita semuanya, kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa bersilaturahim, bersilaturahmi di masjid yang diberkahi ini. Pertama-tama saya mohon izin, mungkin talimnya bahasanya campuran kalian ya, gak apa-apa ya, bahasa Melayu sama bahasa Cibober. Yang saya hormati, saya cintai pimpinan daerah Persatuan Islam Garut, ada Ustaz Surahman di sini, kemudian Ketua Pimpinan Cianjur ya, pimpinan daerah Cianjur Ustaz, betul. Ketua Pimpinan Cabang Cibeber Sarapatono. Tadi ada Pak Kepala Desa ya. Selamat berjumpa Bapak Ibu hadirin sekalian. Sangat berbahagia sekali saya bisa hadir di tempat yang sangat asri ini, sangat nyaman. Betul-betul lingkungan yang masih sangat segar, sangat sehat ya. Sehat alamnya, sehat jiwanya, sehat masyarakatnya, ini Masya Allah. Sekarang kita sudah mulai sulit Bapak Ibu sekalian mencari suasana yang seperti ini ya. Makanya setiap akhir pekan jalur ke Puncak, jalur ke Bandung, jalur ke Banten penuh macet, orang berbondong-bondong dari Jakarta mencari tempat-tempat yang nyaman, yang sejuk, yang bersih udaranya. Karena di kota-kota besar sudah sangat kotor udaranya dengan polusi. Maka kita beruntung, berbahagia hidup di lingkungan seperti ini. Insya Allah akan menimbulkan kita sehat lahir dan batin, insya Allah. Pada kesempatan yang baik ini, karena saya tidak diberi judul apa yang mengajinya Ustaz, jadi judulnya semau saya saja. Karena itu ngajinya juga judulnya bebas.
Tapi saya tadi menyampaikan salah satu ayat ya di mukadimah seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira surah apa yang biar saya bacakan? Surah Sof ayat yang terakhir. Surah Sof itu ayatnya surah keberapa Ibu? Surah Kasabarah ini Bu, surah As-Sof itu. Gaya terang nomor surahnya. Atau apa sadaya ayatna ke minimal nomor suratnya. Surah ke 60 hiji alhamdulillah yang terang Ibu. Jika ningali heula. Karena Al-Quran terbatas jumlahnya ya Bu. Berapa jumlah Al-Quran semuanya? 114. Pertamanya surah Al-Fatihah, terakhirnya surah An-Nas. Kalau hafal Quran berarti sadaya. Di awal sampai akhir kan terus hafal. Berapa juz Bapak Ibu Quran? 30 juz. Surat pertamanya apa? Al-Fatihah. Kedua Al-Baqarah. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh. Alhamdulillah atas direndela. Pilih apa kan itu? Ya minimal nami surah lah ya hafal insyaallah. Jangan sampai di zaman sekarang ini masih ada yang tidak tahu berapa jumlah juz Al-Quran. Kan memalukan kaum muslimin beperihan ayat itu hafal ayat jumlah juz mah kira aku hafal 30 juz. Ulah ayat kajian tenan di pejabatnya di film ke masjid di biwara ngasih sambutan di acara tahfiz. Dina sambutan ngaros kayak kamu rangkali hafiz 30 juz. Ada yang sudah hafal berapa juz sekarang? Sudah 30 juz Bapak. Berapa juz lagi? Aku bingung barangkalina. Malah Allah barangkali teh. Kenapa katanya nggak jawab? Quran saya mah cuma 30 juz Pak. Quran Bapak berapa juz? Malu atau pejabatnya. Nah, jangan sampai begitu kaum muslimin. Jadi Bapak Ibu sekalian, di antara tugas dan tanggung jawab kita, kewajiban orang sadaya selaku kaum muslimin, dawuhan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Ya jalma-jalma ariman, wahai orang-orang beriman, jadilah kalian semua ansarullah, pembela-pembela agama Allah. Kenapa Allah meminta kita membela agamanya? Memangnya Allah itu lemah? Memangnya Allah itu tidak berdaya, tidak berkuasa, tidak mampu melawan musuh-musuhnya? Kok harus dibela oleh umatnya? Si kumaha tawakan. Kan sekarang sekarang berkata begitu Pak ya. Agama Allah mah nggak perlu dibela. Allah kan maha kuasa. Kalau agama Allah masih perlu dibela, berarti Allah itu lemah. Nah, gitu. Kalau agama Allah diperjuangkan, berarti agama itu salah. Ini kata-kata yang seperti benar, tetapi justru di dalamnya mengandung racun. Ini racun liberal, racun sekuler. Jika ngambil agama Allah suatu kebenaran, nggak perlu diperjuangkan ke manusia. Allah mah maha kuasa, tak perlu dibela kurang. Kan orang minta pertolongan ke Allah. Nah Allah minta tolong ke orang. Nah itu dibolak-balik itu. Eratnya seperti orang-orang Yahudi. Aduna Al-Quran mengatakan, kata orang Yahudi, innallaha faqirun wa nahnu aghnia, gitu. Qalatil Yahudi innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Kata orang Yahudi, ari kitu mah Allah teh
fakir, Allah teh miskin, urang beunghar. Nah sababna orang Yahudi Allah teh miskin, Allah teh fakir, sabab Allah teh ngan minta we sedekah. Allah teh ngan nyuruh we sedekah. In tuqridullaha qardan hasana yudha'if lahu. Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, Allah akan lipat gandakan. Sahan mere pinjaman ke Allah bakal dibalas berlipat ganda. Coba orang Yahudi teh Allah teh miskin. Bet pinjam ka jalma. Nah, itu orang Yahudi. Padahal Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian menyuruh kita berjuang membela agamanya, bukan berarti Allah lemah. Berarti Allah tidak mampu memenangkan agamanya dengan dirinya sendiri. Tetapi justru Allah hendak menjadikan agama ini kebutuhan manusia memperjuangkannya. Sebab Allah mah teu priyogi ka agama anu dicekel ku manusia, teu priyogi kana ibadah manusia. Manusia nu butuh kana agama Allah jeung manusia anu priyogi kana usaha manehna sorangan. Nah, kumaha ge tanya upami kurang dilenyepan, kalau kita renungkan nasihat Luqmanul Hakim ketika berkata kepada putranya. Apa kata Luqmanul Hakim kepada putranya? Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Walaqad ataina, dan sungguh kami telah memberikan firman Allah kepada siapa? Luqman. Apa yang diberikan Luqman? Al hikmata, kebijaksanaan. Hikmah. Ari hikmah itu bagian dari ilmu dikaruniakan oleh Allah. Hikmah itu adalah ilmu kebenaran yang mendorong amal. Sehingga manusia yang berilmu jadi bijaksana, itu jadi hikmah. Tidak setiap ilmu jadi hikmah. Hikmah itu saripatinya ilmu. Itu hikmah. Kumagi eta hikmah terkadang maknanya hadis. Hikmah terkadang maknanya sunnah. Hikmah terkadang maknanya tafsir Al-Quran. Kumagi eta dalam Al-Quran wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Ai Rasul teh ngajarkeun kitab nyata Al-Quran, sareng ngajarkeun hikmah nyata sunnah. Termasuk hikmah teh kandungan dari Al-Quran. Nah, Allah parantos maparin kana ka Luqman ini hikmah. Luqman itu bukan seorang nabi. Menurut mayoritas para ahli sejarah, beliau adalah hanya manusia biasa tapi soleh, berilmu. Walaqad ataina Luqmatal hikmata anishkur lillah. Salah satu kata-kata hikmahnya Luqman itu apa? Aranjeun kudu syukuran ka Allah. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsi. Saha syukuran ka Allah, syukur teh ke dirina, sanes kangge Allah. Wa man kafara, sing saha kafir ka Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah mah maha kaya, maha terpuji. Naon hartosna? Saha syukur ke dirina sorangan. Hartosna dijami ulah ngarasa lamun ibadah ka Allah, lamun syukur ka Allah eta nguntungkeun Allah. Allah mah teu pernah ngaraos untung jeung rugi ku taatna jeung maksiatna manusia. Sabab itu lamun aya jalma taat ka Allah, ulah ngarasa geus jasa ka Allah. Wah, berjasa saya mah ka Allah. Coba lamun Allah teu disembah ku saya, nganggur bener Allah teh. Kurang ajar eta jalma. Allah mah rek disembah ku manusia, rek diingkari ku manusia, tetep maha terpuji, maha mulia. Makanya kalimat saparatos wa mayaskur fa inna mayaskur li nafsi. Sahajar manusia syukur ke dirina, Allah mah teu untung teu rugi. Sawangsuna saha nu kufur ka Allah teu ngarugikeun Allah, teu nguntungkeun Allah. Allah mah maha kaya, maha terpuji. Kayana lain beunghar disumbang ku manusia, terpujina lain sabab dipuji ku manusia. Ieu hakikat tauhid. Hakikat iman ke Allah, hakikat ibadah ke Allah. Ieu bedana kaum muslimin, kaum mukminin jeung kaum musyrikin. Lamun kaum musyrikin mah nyembah ka pangeranna teh ngarasa jasa ka pangeranna. Sebab pangeranna barang dahar. Aya jalma musyrik
panen sajenan, musim bencana bisa sajenan. Itu we. Sabab ari akidahna orang musyrik mah ibadah ka pangeran teh lantaran pangeranna butuheun. Itu ai orang mukmin mah urang ibadah ka Allah teh tidak pernah punya keyakinan Allah butuh, kita yang butuh. Sabab siapa orang beribadah kepada Allah menganggap Allah yang butuh, berarti syirik orang tersebut karena menganggap Allah membutuhkan kepada jasa manusia. Padahal Al-Quran mengatakan wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Sahawa yang bersyukur syukur ke dirina. Wa may yujahid wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi. Siapa yang berjihad, jihad ke dirina di mana? Kemudian firman Allah dalam ayat yang lain, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Lamun aranjeun nyeun kahadean keur anjeun. Lamun nyeun karusakan teu aya ka Allah. Innallaha ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya Maha Terpuji. Nah, janten para wali sadayana, upami Allah menyeru kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Ya jalma-jalma aliman aranjeun kudu jadi pembela Allah. Lain hartosna Allah lemah. Lain hartosna Allah teu kawasa meunangkeun agamana tanpa pembelaan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun tanggung jawab agama teh keur manusia eta sorangan. Sabab nu butuh kana agama, nu butuh kana pituduh hidayah Allah manusia itu sendiri sanes Allah. Maka bagi Allah manusia beragama tidak merugikan. Dan seandainya manusia tidak beriman kepada Allah ataupun telah beriman lalu murtad dari agama Allah, Allah Maha Kuasa mendatangkan lagi kaum yang lain yang akan menggantikan kaum yang murtad. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin la yujahiduna fi sabilillah la yakhafuna laumata laim. Ya jalma-jalma iman dawuhan Allah sahawa di antara anu murtad tina agama Allah Maha Kawasa ngadatangkeun kaum sanes, generasi nu sanes. Lamun kaum muslimin se-Indonesia murtad teu rugi Allah. Allah Maha Kuasa bakal ngadatangkeun kaum lain ngagantikeunana. Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah bakal ngadatangkeun kaum nu sanes ngagantikeun kana kamurtadan kaum aya. Kemargiatan dengan sejarah Bapak sekalian, biasanya lamun ayat pemurtadan di kalangan kaum muslimin Allah gantikan nu ari Islam lamun seueur tinu murtad gitu. Anu ari Islam lamun seueur tinu murtad. Contohnya di Indonesia banyak sekali ya program-program pemurtadan. Termasuk kurang kedah waspada di daerah Cianjur ini ya. Dan Jawa Barat Selatan khususnya, ini adalah wilayah-wilayah yang disebut dengan DRP. Apa DRP itu Bapak sekalian? Daerah rawan pemurtadan. Daerah rawan pemurtadan. Bapak Ibu sadayana, nalika Indonesia merdeka, awal merdeka, berapa persen jumlah kaum muslim Indonesia? Itu lebih daripada 90%, bahkan 95%. Jadi hanya 5% non muslim. Tadi di awal kemerdekaan Indonesia, saparatos Indonesia lepas tina penjajahan ratusan tahun. Tapi berapa kaum muslimin sekarang coba? Saparatos merdeka berapa sekarang 76 tahun ya. Berapa kaum muslimin sekarang di Indonesia setelah merdeka 76 tahun? Tinggal 87% kaum muslimin.
Jadi berapa persen menghilangnya kaum muslimin di Indonesia ini? Kan aneh. Jadi habis merdeka teh bukan jadi 100% umat Islam teh, malah tina 80% turun dan 87%. Upami kaum muslimin di Indonesia tidak waspada, tidak hati-hati, bukan hal yang mustahil, lama kelamaan kaum muslimin tinggal 50%. Lamun kaum muslimin terus 50% serang agama lain, maka terbiasa lagi mengklaim sebagai mayoritas. Lamun tos teu mayoritas, maka segala kehidupan orang bakal jauh tina kepentingan Islam. Ayeuna we masih mayoritas ya, seperti minoritas kaum muslimin teh segala dialas diatur ku minoritas. Ini hati-hati. Allah ngajamin agama Islam itu pasti menang. Allah ngajamin agama Islam pasti unggul di seluruh dunia. Tapi Allah tengah jamin umat Islam Indonesia bakal menang, tengah jamin. No dijamin ku Allah manaon? Agamana lain umatna. Ari umatna mah tergantung usaha maranehna. Kumaha eta ku Allah diparentah umatnya berjuang. Sabab mempertahankan diri maranehna teh maranehna sendiri. Sedangkan agama Allah itu tanggung jawab Allah. Islam Allah jamin bakal menang, tapi umatnya tidak dijamin. Jadi antawis na kalau bisa sadar. Komo deui upami urang ningali komposisi sadunya ayeuna. Ulang ngaraos urang di Cibeber 88,8% muslim. 89,9% muslim. Tapi coba orang ningali beberapa wilayah Indonesia Timur terutamanya banyak minoritas kaum muslimin. Susah kaum muslimin yang hidup di daerah minoritas. Kongo desa dunia. Penduduk dunia Bapak Ibu sadayana ayeuna diperkirakan sekitar 7 miliar. Tina 7 miliar, berapa miliar coba kaum muslimin? Kaum muslimin cuma 1,8 miliar. Diperkirakan 1,8 miliar. Bila terpercaya mah ya tandai. Tina 7 miliar kurang langkung 1,8 miliar. Jadi kaum muslimin sadunya teh masih minoritas, ulah ngaraos mayoritas udah. Hartosna lahan dakwah teh masih luas. Perjuangan membela agama Allah teh masih luas, masih panjang. Maka insya Allah kiamat teh masih dilakene. Nah sebab kiamat dilakene, sabab can tuntas dakwahna oge. Da kiamat nah bakal terjadi lamun dakwah geus tuntas. Rasulullah juga wafat setelah dakwahnya selesai. Nu bakal terjadi mah kiamat sugro, kiamat kecil, bencana alam di mana-mana banyak. Tapi kalau kiamat kubro harus nunggu dulu kemenangan Islam. Naon margina Allah pada ngajamin di dalam Al-Qur'an. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Huwallazi dialah Allah arsala rasulahu yang mengutus rasulnya Nabi Muhammad bil huda membawa petunjuk wa dinil haq agama hak liyudhhirahu untuk Allah menangkan tuh itu mah janji Allah. Jadi ayat agamana liyudhhirahu pasti dimenangkan oleh Allah Islam. Ala dini kullihi di atas semua agama. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik pasti benci. Nah, nalika turun ayat ini Siti Aisyah naros ka Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah sudah selesai tugasmu? Sudah terlaksana Islam ini menang? Kata Nabi, belum wahai Aisyah. Kata Aisyah kan bukankah sudah masuk Islam semua jazirah Arab? Emangnya Islam ke Arabun? Kata Rasulullah, la wallahi. Dawuh Rasulullah, teu acan Aisyah Islam teh teu acan tuntas dakwahnya. Maka sabda Rasulullah, Allah bakal menyebarkan Islam ini ke timur dan ke barat sepanjang
sepanjang bumi yang disinari matahari dan diselimuti kegelapan. Sehingga dawuh Rasulullah, tidak akan satu rumah pun yang terbuat dari gedung dan terbuat dari kulit binatang, ataunya masyarakat Badu, illa adkhalahullahu alaihi Islam, melainkan Islam akan dimasukkan Allah kepadanya. Jadi sabda acan alam dunia ini kiamat, pasti Islam menyebar dulu ke seluruh dunia. Sekarang masuk ke semua penjuru bumi. Karena itu Rasulullah berkata, innallaha zawiya liyal ardo fara'aitu masyariqaha wa maghribaha. Allah Subhanahu wa taala telah melipatkan kepadaku bumi. Jadi bumi itu ku Allah digulungkeun sapertos kertas. Gambaranana ternyata ayeuna mah kan jadi peta katanya. Baheula mah di masa Nabi teh aya peta, teh can aya globe, bola bumi, tapi Rasulullah ngadawuh, innallaha zawiya liyal ardo. Allah telah melipat kepadaku bumi ini sehingga aku bisa melihat timur dan baratnya. Ternyata orang kaya nama biasa ningali peta tuh. Dah di zaman Rasulullah saya peta, tapi Rasul terus ningali. Nah inilah berarti ilmu Rasulullah itu mendahului ilmu manusia. Maka sabda Rasulullah, wa inna mulka ummati saya bulugu ma zawiyaliya ma zuyali. Maka Allah akan meratakan Islam ini ke seluruh permukaan bumi yang aku lihat. Subhanallah. Jadi Islam ini sabda Rasulullah dijamin oleh Allah akan diratakan di muka bumi dari ujung timur sampai ujung barat. Itu dijamin bahwa di dalam hadis lain, saya bulugu mulku ummati ma balagul laila wan nahar. Kerajaan umatku ini, kata Rasulullah, akan meliputi seluruh permukaan bumi yang diliputi siang dan malam. Tapi kapan itu terjadi dan bagaimana? Nah, itu ditentukan oleh usaha dan perjuangan manusia. Begitu. Maka Allah menyeru kita, jadilah kalian pembela-pembela agama Allah itu. Kita berada dalam proses sunatullah yang sedang terjadi. Kalau kita tidak masuk bagian orang membela agama Allah, Allah akan datangkan kaum lain yang akan membelanya. Karena takdir Allah pasti terjadi. Hanya apakah kita yang membelanya atau orang lain? Maka jadilah kita bagian dari pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak sekalian, upami ditinggali tina komposisi penduduk bumi ayeuna sadunya, umat Islam masih minoritas. Tina 7 miliar penduduk bumi, kaum muslimin tidak akan sampai 2 miliar. Kalah kusanagara saja atau kedua negara saja, kaum muslimin sadunya itu jumlahnya terus kalah. Umpamanya penduduk bumi terbesar sekarang di mana? Cina. Berapa miliar Cina penduduknya? Cina dan India. Kedua negara wae itu hampir 3 miliar itu dua penduduk bumi itu. Cina ini yang ada di negerinya, daratan Cina itu lebih daripada 1,2 miliar. Itu sanagara. Sedangkan India 1,5 miliar. Sedangkan penduduk Cina yang menyebar di seluruh dunia lebih dari 600 juta. Itu yang menyebar seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Banyak sekali. Nah, kita kaum muslimin berapa ratus juta Bapak Ibu sekalian umat Islam saat Indonesia ini. Di Indonesia kaum muslimin kurang lebih sekarang 220 juta. Dari 260 juta penduduk kurang lebih 220 juta. Sepertinya sudah kewalahan ini pemerintah ini mengaturnya, baru 220 juta. Ini ada orang 1 miliar lebih bisa ngatur kumaha gitu. Jadi di situ kita harus mengakui bahwa betapa orang lain memiliki kemampuan yang hebat mengelola masyarakat dengan jumlah yang banyak.
Urang mah karek 250 juta terus kewalahan. Penduduk muslim terbesar di dunia Indonesia. Penduduk muslim terbesar di dunia. Tak ada di dunia ini penduduk muslim yang lebih besar dari Indonesia. Kebanyakan sedikit-sedikit. Jumlah yang sedikit saja sudah kewalahan, terjadi perpecahan-perpecahan, maka perang di mana-mana. Maka Allah Subhanahu wa taala belum memberi karunia kepada kita yang besar karena mengelola yang kecil pun kita belum sanggup. Sebab Allah tidak akan memberikan kita nikmat yang besar kalau nikmat yang kecil belum disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Takuman kita para bapak ibu sadayana, kewajiban kaum muslimin kumaha tiasa ngabela agama Allah. Kita tidak akan jadi pembela kalau kita tidak memiliki kekuatan. Rek kumaha ngabelanya bapak sadayana urangnya bela batur. Nu tiasa ngabela teh tangtos ngaruh kekuatan. Kumaha ge eta kekuatan dina Islam hiji kemutlakan. Kudu kekuatan. Sabab ngaran-ngaran ngabela agama Allah hartosna orang kudu berjiwa pembela. Tidak mungkin berjiwa pembela kalau tidak memiliki kekuatan dan kemampuan. Makanya kemampuan dan kekuatan wajib dina Islam. Dina surahna mencoba urang miwarang ka urang supaya mempersiapkan kekuatan. Dina surah Al-Anfal. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina la ta'lamun wallahu ya'lamun. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah oleh kamu kekuatan apapun yang kamu miliki. Ini subhanallah, ini kalimatnya wa'iddu lahum mastata'tum, apapun yang kamu mampu. Apa yang dimaksud apapun kamu mampu? Setiap jalmi kemampuan kekuatannya benten-benten. Maka kekuatan apapun yang dimiliki kita jangan disia-siakan. Pelajar memiliki kemampuan kekuatan sesuai dengan pelajar. Para asatizah, para guru memiliki kekuatan sebagai guru. Para petani memiliki kekuatan petani. Apapun kaum muslimin pasti memiliki potensi kekuatan. Nah, Islam mengajarkan mastata'tum, kekuatan yang kamu miliki. Tidak boleh disia-siakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala maparing ke urang sepotensi kekuatan, kekuatan akal, kekuatan fisik, kekuatan sumber daya alam. Subhanallah. Allah parantos maparing bekal ka kaum muslimin untuk menyiapkan kekuatan yang dahsyat. Hiji kekuatan sumber daya alam. Cobi bapak saudara, negeri muslim mayoritas ku Allah dipaparin sumber daya alam lingkungannya yang kaya raya. Subhanallah. Negeri gurun pasir kaya raya dengan apa? Dengan minyak, dengan emas, dengan perak, dengan gas. Seperti negara-negara Timur Tengah, itu sumber bahan bakar dunia itu ada di negeri muslim. Kekayaan alam itu. Di Indonesia menjadi kecemburuan banyak negara di dunia, kesuburan alamnya saking kayanya. Apa saja di Indonesia ditanam, subhanallah, numbuh. Sampai orang mengatakan Indonesia ini tanah surga. Tongkat kayu saja jadi tanaman. Tongkat lupa tericanak nancep numbuh. Saking suburnya. Orang lain mau subur tanahnya sampai harus beli tanahnya dari negara lain, diangkut ke Eropa, dibuat kebun baru bisa bercocok tanam. Jadi rekok pelakan wae kudu meuli heula tanahna ka negara batu. Indonesia mah pohon ngangkat tongkat wae jadi tongkat itu. Saking subur. Kekayaan alam. Lalu kekuatan apa yang Allah berikan? Kekuatan jumlah penduduk, pertumbuhannya terbesar di dunia ini, subhanallah.
Kekuatan yang Allah berikan. Makanya di tengah kelemahan yang kita miliki, Bapak sekalian, ada kekuatan dasar yang tidak dimiliki bangsa lain. Ini pertumbuhan penduduk. Kemarin kita memuatkan perhitungan para ilmuwan. Islam ini akan menempati posisi tertinggi agama sedunia itu di tahun 2050. Di tahun 2050, sekarang 2021. Jadi kantun sabar tahun deh. Kantun 28 tahun deh. Itu bakal menjadi agama terbesar di dunia yang dipeluk manusia. Kenapa? Sekarang pertumbuhan kaum muslimin Masya Allah, terutama yang tadinya di negara-negara yang minoritas muslim, di Eropa, Amerika, Rusia, Cina, ini pertumbuhan Islamnya Masya Allah. Bahkan di beberapa negara Eropa yang mereka itu liberal, sekuler, anti agama, imam-imam mesti digaji. Kayak di Belgia itu, terus kalian di Belgia ini negara sekuler, negara liberal, tapi mereka melayani tokoh-tokoh agama adil, sama rata. Badai Kristen, badai Yahudi, badai Islam, imam-imam pemimpin agamanya dibiayai oleh negara karena tanggung jawab negara. Maka pertumbuhan Islam di Eropa, di Amerika itu menakutkan banyak orang-orang non-Muslim. Makanya sampai Donald Trump itu membuat aturan apa? Melarang imigrasi Muslim. Karena pertumbuhan kaum Muslimin sangat banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan ka urang jadilah pembela-pembela agama Allah, sadaya fasilitas itu siapkeun ku Allah kekuatan teh. Sumber kekuatan alam, sumber kekuatan manusia, sumber kekuatan ajaran. Kemudian pembicara ajarannya. Daya di dunia ayeuna memiliki ajaran yang sehebat Al-Qur'an. Makanya kitab suci yang banyak digandrungi Bapak sekalian dipelajari oleh para ilmuwan sadunya itu kecuali Al-Qur'an. Maka semakin direkayasa oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam, makin buat penasaran orang untuk mempelajari Al-Qur'an. Maka kitab yang terbanyak dicetak ulang di Amerika, di Eropa itu Al-Qur'an dengan berbagai macam terjemahannya. Sebab apa? Sebab mereka itu masyarakat ilmuwan, penasaran, betulkah Al-Qur'an itu sumber terorisme? Betulkah Al-Quran mengajarkan kekerasan? Betulkah Al-Quran mengajarkan ekstremisme? Kata mereka ternyata tidak. Jadi semakin Islam difitnah, dituduh, makin penasaran masyarakat Barat, makin berbondong-bondong memeluk Islam. Itulah hikmah di luar daripada yang diperkirakan Islam. Nah, maka untuk membangun kekuatan Islam ini, fasilitasnya telah Allah berikan. Tapi untuk menjelma jadi kekuatannya butuh manusia yang menggerakkan. Itulah usahanya. In tansurullaha yansurkum. Tidak mungkin kekuatan alam muncul dengan sendirinya, lamun teu diolah terus. Tidak mungkin kekuatan sumber daya manusia yang banyak ini jadi kekuatan kalau tidak diorganisir. Tidak mungkin kekuatan ajaran Islam ini akan jadi kekuatan kalau tidak dipelajari, didakwahkan. Maka membangun kekuatan ekonomi dari sumber daya alam, membangun kekuatan manusia dari sumber daya manusia, membangun kekuatan ajaran agama dengan dakwah, dengan pendidikan. Nah, ini suatu kemestian Bapak sekalian. Nah, kemarin kita Rasulullah menyebutkan kepada sadayana, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin dhaif. Ari mukmin kuat teh dawuh Rasulullah leuwih dipikaresep jeung leuwih dipikacinta ku Allah tibatan mukmin lemah. Wa